Selamat datang teman-teman, di Cakrif YouTube channel. Di video kali ini, kita akan menjelajahi 7 bangunan termegah di dunia. Dari Dubai hingga New York City, mari kita mulai perjalanan kita melihat keajaiban arsitektur modern yang menghiasi langit dunia. 7 bangunan termegah di dunia. 1. Burj Khalifa, Dubai, Uni Emirat Arab. Burj Khalifa adalah pencakar langit tertinggi di dunia dengan ketinggian 828 meter. Arsitektur modernnya yang megah dan lokasinya di Dubai menjadikannya ikon global. Burj Khalifa, sebelumnya dikenal sebagai Burj Dubai, adalah sebuah pencakar langit yang berdiri megah di Dubai, Uni Emirat Arab. Berikut adalah deskripsi lengkap tentang bangunan ini. Ketinggian, Burj Khalifa mencapai 828 meter atau 2.717 kaki dan memiliki 162 lantai. Ini menjadikannya bangunan tertinggi di dunia yang pernah dibuat oleh manusia. Desain, arsitektur Burj Khalifa mengusung gaya neo-futurisme. Bentuknya yang elegan dan ramping menonjol di antara gedung-gedung di sekitarnya. Fungsi, selain sebagai ikon global, Burj Khalifa memiliki berbagai fungsi, termasuk apartemen, hotel, nightclub di lantai 143, dan perpustakaan tertinggi di dunia di lantai 123. Kecepatan lift, pengunjung dapat menaiki lift dengan kecepatan 60 km per jam atau 16,7 meter per detik untuk mencapai puncak. Rekor, Burj Khalifa memecahkan banyak rekor, termasuk menjadi bangunan dengan paling banyak lantai di dunia, mengalahkan Menara Willis dan World Trade Center. Saat pembangunan hingga saat ini, Burj Khalifa telah menjadi simbol ketangguhan dan prestasi manusia. 2. Shanghai Tower, Shanghai, China. Shanghai Tower adalah gedung pencakar langit dengan tinggi 678,9 meter. Desain spiralnya yang unik dan teknologi ramah lingkungan menjadikannya salah satu bangunan tercanggih. Shanghai Tower, Shanghai Zhongxin Dasa, adalah pencakar langit megatal yang berdiri di Lujiazui, Pudong, Shanghai, Tiongkok. Berikut adalah deskripsi lengkap tentang bangunan ini. Ketinggian, Shanghai Tower memiliki 128 lantai dan mencapai ketinggian 632 meter atau 2073 kaki. Ini menjadikannya gedung tertinggi di China dan ketiga tertinggi di dunia berdasarkan tinggi hingga puncak arsitektur. Desain, dirancang oleh firma desain internasional Gensler, Shanghai Tower memiliki bentuk yang unik dengan sudut melengkung dan profil menyempit. Desain ini memungkinkan gedung tahan terhadap angin topan yang umum di Shanghai. Sky Gardens, salah satu fitur inovatifnya adalah taman langit yang terletak secara vertikal di dalam gedung. Taman langit ini berfungsi sebagai ruang pertemuan dan rekreasi bagi penghuni dan pengunjung. Fungsi, Shanghai Tower terbagi menjadi 9 zona yang mencakup kantor, retail, dan fasilitas umum. Gedung ini juga memiliki hotel Four Seasons dan hunian masyarakat. Keberlanjutan, sejak 2015, Shanghai Tower menjadi gedung terbesar dan pertama yang mendapatkan sertifikasi LEED Platinum. Ini menandakan komitmennya terhadap keberlanjutan dan efisiensi energi. Elevator cepat, hingga 2017, Shanghai Tower memiliki elevator tercepat dengan kecepatan 20,5 meter per detik atau 74 km per jam sebelum akhirnya tergusur oleh Guangzhou CTF Finance Center. Sejarah konstruksi dimulai pada November tahun 2008 dan selesai pada Agustus tahun 2014. Gedung ini dibuka untuk umum pada Februari tahun 2015. Tiga. Abraj Al-Bait Mekah, Arab Saudi. Abraj Al-Bait adalah kompleks gedung yang terletak di dekat Masjidil Haram. Menara jamnya yang megah dan fasilitasnya yang luas menjadikannya salah satu bangunan termegah di dunia. Menara Abraj Al-Bait atau Kompleks Abraj Al-Bait adalah sebuah kompleks bangunan yang terletak di kota Mekah, Arab Saudi. Kompleks ini dirancang oleh para arsitek dari Dar Al-Handasa Architects dan pelaksanaan pembangunannya dilakukan oleh Saudi Bin Laden Group. Lokasi menara ini berada di seberang jalan Masjidil Haram, salah satu masjid suci umat Islam.
Berikut adalah beberapa informasi lebih lanjut tentang Menara Abraj Al-Bait. Ketinggian, Menara Abraj Al-Bait memiliki tinggi arsitektural 601 meter atau 1972 kaki, dan merupakan bagian dari kompleks yang mencakup 7 menara. Menara ini juga dikenal sebagai Makkah Clock Royal Tower. Fungsi, kompleks Abraj Al-Bait dibangun untuk menampung para jamaah haji yang semakin banyak datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Selain itu, kompleks ini juga memiliki hotel, pusat perbelanjaan, ruang konferensi, dan fasilitas beribadah yang mampu menampung hingga 10.000 orang. Biaya pembangunan kompleks ini memakan biaya sekitar 15 miliar dolar. Rekor, menara ini menjadi struktur tertinggi di Arab Saudi dan keempat tertinggi di dunia, setelah Burj Khalifa, Merdeka 118, dan Tokyo Skytree. Lotte World Tower, Seoul, Korea Selatan. Lotte World Tower adalah pencakar langit dengan tinggi 555 meter. Desainnya yang elegan dan fasilitasnya yang komprehensif menjadikannya landmark Seoul. Menara Lotte World Hamul, Los Dewoldeu Tower, adalah sebuah gedung pencakar langit 123 lantai dengan ketinggian 555,7 meter atau 1.823 kaki yang terletak di Seoul, Korea Selatan. Dibuka untuk umum pada tanggal 11 April tahun 2017, menara ini saat ini merupakan gedung tertinggi di Korea Selatan dan tertinggi kelima di dunia. Berikut beberapa informasi lebih lanjut tentang Menara Lotte World. Desain, menara ini memiliki desain yang modern dan elegan. Bentuknya yang tinggi dan ramping mencolok di antara gedung-gedung di sekitarnya. Fungsi, Menara Lotte World mencakup berbagai fungsi, termasuk observatorium, kantor, hotel, hunian, dan fasilitas retail. Sky Bridge Tour, terdapat tour Sky Bridge yang berlokasi di atap Menara Lotte World pada ketinggian 541 meter atau 1.775 kaki. Ini setara dengan tinggi total One World Trade Center di New York City, gedung tertinggi di Amerika Serikat. Sejarah konstruksi, setelah 13 tahun perencanaan dan persiapan lokasi, konstruksi menara ini mendapatkan persetujuan akhir dari pemerintah pada November tahun 2010. Pekerjaan pertama dimulai pada Maret tahun 2012. One World Trade Center, New York City, Amerika Serikat. One World Trade Center dibangun di Ground Zero setelah serangan tanggal 11 September. Dengan ketinggian 541 meter, gedung ini adalah simbol ketangguhan dan peringatan bagi dunia. One World Trade Center, lebih dikenal sebagai 1WTC dan dulunya bernama Freedom Tower, adalah bangunan utama di kompleks World Trade Center di Lower Manhattan, New York City. Menara ini dibangun di sudut barat laut situs World Trade Center dan menempati lokasi bekas 6 World Trade Center. Berikut beberapa informasi lebih lanjut tentang One World Trade Center. Ketinggian, setelah rampung, One World Trade Center memiliki ketinggian arsitektural 1.776 kaki atau 541,3 meter dan termasuk di antara bangunan-bangunan tertinggi di dunia. Desain, arsitekturnya mengusung gaya modern dengan bentuk yang sederhana namun kuat. Menara ini memiliki 104 lantai plus 5 di bawah lantai tanah. Fungsi, selain sebagai simbol ketangguhan dan peringatan, One World Trade Center juga berfungsi sebagai gedung perkantoran. Di dalamnya terdapat observatorium yang menawarkan pemandangan spektakuler dari ketinggian. Sejarah konstruksi, pembangunan dimulai pada tanggal 27 April tahun 2006 dan selesai pada Juli tahun 2013. Gedung ini dibuka untuk umum pada tanggal 3 November tahun 2014. Keberlanjutan, One World Trade Center memperoleh sertifikasi LEED Gold untuk komitmen terhadap keberlanjutan dan efisiensi energi. 6. Marina Bay Sands, Singapura. Marina Bay Sands adalah kompleks resor dengan 3 menara yang terhubung oleh Sky Park.
Dengan fasilitas kasino, hotel, dan pemandangan kota, ini adalah bangunan yang menggabungkan kemewahan dan fungsionalitas. Marina Bay Sands adalah sebuah kompleks ikonik yang terletak di Marina Bay, Singapura. Dirancang untuk menginspirasi desain masa depan, kompleks ini memiliki konsep arsitektur yang mencolok dan inovatif. Berikut adalah beberapa informasi lebih lanjut tentang Marina Bay Sands. 3 menara, kompleks Marina Bay Sands terdiri dari 3 menara hotel yang terhubung. Menara-menara ini memiliki bentuk yang unik dan mengingatkan pada tumpukan kartu 55 tingkat. Sky Park, salah satu fitur paling menonjol adalah Sky Park yang terletak di atas ketiga menara. Sky Park ini memiliki luas 1,2 hektar dan menawarkan pemandangan 360 derajat dari skyline kota Singapura dan perairan di sekitarnya. Di sini terdapat infinity pool kolam renang tanpa batas sepanjang 150 meter yang mengambang di atas ketinggian 200 meter. Feng Shui, arsitektur Marina Bay Sands mengikuti prinsip-prinsip Feng Shui untuk menciptakan keseimbangan energi yang sempurna. Angka 26, yang merupakan kemiringan menara 1, dianggap sebagai angka sejahtera karena jika kedua angkanya ditambahkan, akan menghasilkan angka 8, yang merupakan angka keberuntungan. Keberlanjutan, kompleks ini menggunakan air hujan untuk sistem pendingin dan memiliki sistem lingkungan yang ramah lingkungan. Kegunaan, selain sebagai hotel, Marina Bay Sands juga memiliki pusat perbelanjaan, restoran ternama, teater, dan fasilitas beribadah. Apple Park Cupertino, California, Amerika Serikat. Apple Park adalah kampus utama Apple Inc., dengan desain lingkungan yang ramah lingkungan. Bangunan utamanya adalah The Spaceship, dengan desain lingkaran yang unik. Apple Park, juga dikenal sebagai Apple Campus 2, adalah kantor pusat perusahaan Apple Inc., yang terletak di Cupertino, California, Amerika Serikat. Kompleks ini dibuka untuk karyawan pada April tahun 2017, saat pembangunan masih berlangsung, dan menggantikan fungsi Apple Campus sebagai kantor pusat perusahaan yang telah dibuka sejak tahun 1993. Berikut beberapa informasi lebih lanjut tentang Apple Park. Desain, Apple Park memiliki desain yang mencolok dan inovatif. Bangunan utamanya berbentuk cincin dan sering disebut sebagai kapal luar angkasa oleh media. Luas, kompleks ini terletak di lahan seluas 1,46 km persegi atau 360 akre, dan menampung lebih dari 12.000 karyawan dalam satu bangunan utama berbentuk lingkaran dengan luas sekitar 0,26 km persegi atau 64 akre. Konsep lingkungan, pendiri Apple, Steve Jobs, ingin kompleks ini terlihat lebih seperti taman alam daripada kantor bisnis. Sebanyak 80% dari lahan kompleks ini ditanami dengan pohon dan tanaman tahan kekeringan yang khas untuk daerah Cupertino. Di tengah halaman utama bangunan terdapat kolam buatan. Sejarah, pada April tahun 2006, Steve Jobs mengumumkan kepada Dewan Kota Cupertino bahwa Apple telah mengakuisisi 9 properti bersebelahan untuk membangun kampus kedua, yang kemudian dikenal sebagai Apple Campus 2. Ide untuk kampus baru ini berasal dari Jobs dan desainer utama Apple, Jony Ive. Terima kasih telah menemani kami dalam perjalanan ini. Jangan lupa untuk berlangganan saluran kami dan tinggalkan komentar di bawah tentang bangunan favorit kalian. Saya Cakrif, dan sampai jumpa di video berikutnya.